Di video kali ini kita akan membahas sebuah film action yang tentu saja diperankan oleh Jason Statham yang berjudul Wrath of Man yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang bos mafia yang sedang mencari dalang kematian anaknya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan dua orang pegawai perusahaan pengantar uang bank yang sedang melakukan pengantaran uang pada hari itu. Awalnya pekerjaan mereka berjalan seperti biasa, namun di tengah jalan mereka di-stop oleh truk molen dan ternyata mereka sedang dirampok dan orang-orang itu mengambil uang yang ada di mobil mereka. Scene berpindah ke seseorang bernama Patrick Hill. Kita panggil saja Hill. Ia sedang melakukan lamaran di sebuah perusahaan pengantar uang yang bernama Fortico. Ini adalah Terry. Ia adalah bos dari perusahaan itu. Terry membuka lowongan kerja karena dua orang karyawannya telah tewas dalam aksi perampokan kemarin. Di sana ia bertemu dengan Bullet, salah satu pegawai di sana. Bullet ini bertugas untuk menguji kemampuan Hill, mulai dari latihan kebugaran jasmani dan latihan menembak target, serta latihan dari mengendarai mobil. Semuanya dilalui oleh Hill dengan mudah dan mendapatkan skor 70%. Bullet pun membawa Hill untuk menunjukkan lokernya, dan di sana ia bertemu dengan para pegawai lainnya. Namun sepertinya Hill sedikit diremehkan oleh para pegawai di sana. Di sana Hill mendapatkan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Saat ingin keluar, Hill kembali diremehkan oleh pengawas di sana. Di hari pertamanya, Hill langsung diberi tugas untuk mengambil uang di sebuah hotel dan ia dipasangkan dengan seseorang bernama Boy. Dan lagi-lagi, si Boy ini kembali meremehkan Hill yang merupakan anak baru. Sesampainya di hotel dengan tanpa gangguan, Hill dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan mereka membawa uang itu ke markas Fortico. 2411, clear to proceed. Selesai bekerja seperti biasa, semua pegawai pun pergi untuk beristirahat. Sebelum pergi, mereka harus menempelkan kartu nama mereka. Namun Hill sepertinya sedang mengamati kartu nama yang ada di sana. Di dalam bar, Hill kembali diganggu oleh karyawan di sana. Sorry, you mind? Namun Hill dengan sikap dinginnya, ia mampu mengatasi orang tersebut dan membuat orang tersebut pergi. Bullet kagum dengan sikap dingin yang dimiliki Hill. Di hari kedua, Hill kembali menjalankan tugas bersama Boy dan Bullet. Namun mereka bingung dengan Bullet yang pergi dari tadi dan tak kunjung kembali. Saat itu terdengar di radio bahwa Bullet sedang diserang. Dan yang menyerang Bullet itu menyuruh agar mereka berdua menyerahkan uang yang ada di mobil mereka. Boy yang tadinya terlihat seperti orang berani pun menjadi ciut dan ketakutan. Namun Hill malah mendesak Boy untuk menuruti permintaan perampok itu. Dan Hill membawa mobilnya menuju tempat perampok itu. Namun saat itu Hill menyuruh Boy untuk tenang dan Hill pun menuruti permintaan dari perampok itu. Namun para perampok itu pun mengancam Hill. Namun Sorry, pal. dengan santai Hill mencari perampok itu dan menembak kakinya. Hill pun bertanya, "Kau bekerja untuk siapa?" Namun Suck my fucking dick. Suck your own dick. Boy dan Bullet pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Hill. Hill pun diinterogasi atas kejadian tadi, dan mereka bingung mengapa Hill dapat menghabisi perampok itu sendirian tanpa mendapatkan luka. Dan saat itu Hill diperlihatkan video kejadian perampokan mobil di awal scene. Namun Hill bilang ia tidak tahu apa-apa tentang video itu. Namun Hill memperhatikan salah seorang di video itu. Hill pun bertemu dengan pemilik perusahaan Fortico dan orang itu amat mengapresiasi tindakan yang dilakukan Hill. Scene berpindah ke Hill yang sedang meminta berkas seorang pegawai Fortico yang bernama Dana di tempat seorang wanita. Keesokan harinya, Hill kembali bekerja. Namun kali ini ia sangat dihormati oleh pegawai lain. 3 bulan kemudian,
Saat Hill dan Bullet sedang menjalani tugas, mereka pun dibegal oleh para perampok. Para perampok itu menyuruh mereka berdua untuk keluar. Namun saat Hill keluar dan membuka maskernya, tiba-tiba Hill kembali diinterogasi dan ia mengatakan bahwa perampok itu langsung lari setelah melihatnya. Boy dan Bullet pun membicarakan tentang hal tersebut dan mereka mulai curiga siapa Hill sebenarnya. Singkat cerita, Hill telah berada di rumah Dana dan ia mencoba untuk menginterogasi Dana tentang uang yang ada di rumahnya. Namun Dana menolaknya dan Dana pun menjelaskan bahwa uang itu ia curi dari perusahaan persaing Vertigo dan ia bilang itu adalah biaya pensiunan. 5 bulan sebelumnya, terlihat Hill dan anaknya Udin ingin pergi ke suatu tempat. Namun Hill mendapatkan sebuah telepon bahwa ia harus mengawasi sebuah truk. Ternyata orang yang menelpon itu adalah anak buahnya. Mereka pun pergi dan Hill pun berpura-pura untuk membeli burrito agar bisa mengawasi truk itu. Saat truknya keluar, ia pun memberitahu bahwa truk itu belok ke kanan. Ternyata truk itulah yang dirampok pada scene awal tadi. Si Udin yang berada di mobil ternyata turut menjadi korban pada saat aksi perampokan tersebut. Si Udin pun ditembak oleh seseorang. Tiga bulan kemudian, Hill telah mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit dan ia amat sedih mendapati anaknya yang paling ia sayang telah mati. Hill pun bertemu dengan anak buahnya dan ia berencana mencari pelaku pembunuhan anaknya. Satu persatu preman yang ada di sana mereka sikat dengan maksud mencari pembunuh tersebut. Mulai dari membawa seseorang bernama Jerome dan menyiksanya untuk mencari tahu nama pembunuh tersebut. Hill pun menanyakan siapa yang membunuh anaknya dan ia memberitahukan sebuah nama, yaitu Gacy bersaudara. Mereka pun pergi ke tempat Gacy bersaudara tersebut, yang merupakan orang paling bejat di sana. Namun ternyata Gacy bersaudara tidak melakukan pembunuhan itu. Si brewok pun turut prihatin mereka telah melakukan pembumi hangusan, namun mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Hill pun mengubah identitasnya menjadi Patrick Hill dan memutuskan untuk menyelidiki kasus itu sendiri dan melamar sebagai pekerja di Vertigo. Ternyata Hill telah memfoto seluruh kartu nama di situ dan ia mengambil kartu nama orang yang mencari masalah padanya di bar kemarin. Scene berpindah ke sekelompok orang yang merencanakan untuk merampok sebuah rumah yang ditinggali oleh orang Afghanistan di sana. Mereka pun melakukan aksi pencurian itu dengan lancar dan tanpa gangguan. Karena merasa hasil dari pencurian itu kurang, mereka pun merencanakan merampok mobil pembawa uang milik perusahaan pesaing Vertigo karena mereka memiliki orang dalam di sana. Mereka pun berhasil dengan mulus melakukan aksi perampokan itu. Ketua kelompok itu bernama Jack, dan saat hari ulang tahunnya, mereka kembali merencanakan perampokan pada truk pengantar uang yang lain, yaitu truk Vertigo, dan mereka memiliki orang dalam di Vertigo. Keesokan harinya mereka pun menjalankan aksinya. Mereka pun melakukan perampokan sesuai dengan scene di awal tadi. Terlihat mereka dengan santai menjalankan aksinya tersebut. Karena salah satu penjaga Vertigo melawan, salah seorang dari mereka yang bernama Samsul pun membunuh petugas itu, dan ternyata ia jugalah yang membunuh si Udin dan menembak Hill. 5 bulan kemudian, karena uang yang mereka curi dari truk telah habis, mereka pun merencanakan pencurian besar-besaran, yaitu mencuri langsung uang di markas Vertigo pada hari Black Friday. Mereka pun langsung membuat rencananya. Keesokan harinya, Terry pun memberikan arahan ke pegawainya tentang penjemputan uang besar-besaran yang bernama Black Friday, dan Hill pun melakukan pekerjaannya bersama Bullet. Namun di tengah perjalanan, Bullet pun mengaku bahwa ialah orang dalam dari kelompok pencuri tersebut dan menyuruh Hill untuk mematuhinya. Hill pun menerima tawaran dari Bullet tersebut.
Di perjalanan, Bullet mematikan alat pemantau di mobilnya dan membawa masuk perampok menggunakan truknya. Hill pun terlihat seperti menurut saja terhadap para perampok itu, dan Bullet pun membawa masuk perampok ke dalam markas Vertigo tanpa diketahui oleh pengawas. Para perampok pun memulai aksinya, mulai dari menyandra Terry, Boy, beserta Hill yang mereka ikat. Mereka menggunakan Bullet sebagai umpan, namun para penjaga tidak begitu mudah menyerah. Mereka pun mengambil uang yang ada di sana. Akhirnya, Hill berhasil membunuh salah seorang di sana dan ia segera membebaskan Terry dan Boy. Terlihat anggota SWAT segera datang ke sana. Hill pun membunuh salah seorang lagi. Di tempat persembunyian, Terry dan Boy pun di luar. Bullet datang menemui Dana dan para perampok pun berjalan menuju truk dan para perampok pun pergi menuju tempat yang sudah direncanakan. Terlihat Jack yang sekarat karena terkena tembakan. Setelah selesai mengeluarkan uang, Samsul pun kembali ke truk. Dan Samsul pun kembali ke Bullet dan ia bilang bahwa Jack telah mati. Mereka pun pergi membawa uang itu menggunakan ATV. Dan saat tiba di mobil, Bullet berencana membunuh Samsul. Namun Samsul pun membawa seluruh uang itu dengan santai dan tanpa terdeteksi oleh polisi. Singkat cerita, Samsul pun sudah berada di apartemennya dan hidup bahagia bersama uang-uangnya. Namun, ya, Hill telah berada di sana dan ia memperlihatkan berkas kematian anaknya kepada Samsul. Setelah membaca itu, Samsul pun amat terkejut dan Hill pun kembali menemui anak buahnya dan film pun berakhir. Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar.